dan selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh menikmati berkat-Nya di pagi yang indah ini. Kita mau melakukan segala aktivitas kita. Sebelumnya kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur anugerah dan berkat boleh kami rasakan di pagi hari ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami. Tuhan menolong kami, memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat 19 sampai 21. Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sering kita kecewa, sakit hati, bahkan marah, dan menaruh rasa dendam kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita, kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Dan hati yang paling kecil kita sering berkata, aku akan membalaskan perbuatan yang engkau perbuat. Aku akan membalaskan perkataan yang lebih kejam, yang lebih menyakiti hatimu. Ketika engkau sakiti hatiku, maka aku akan kelak menyakiti hatimu. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan aktivitas kita, tidak bisa kita tidak bertemu dengan namanya orang yang menyakiti dan melakukan kesalahan kepada kita. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mau menuntun kita. Sesungguhnya ketika orang lain berbuat kejahatan, jangan pernah ada rencana kita untuk membalaskan kejahatan itu. Karena kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, sesungguhnya kita sudah kalah. Berarti kita sama dengan mereka yang telah berbuat jahat kepada kita. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini sedikit sulit dan menantang iman kita. Bagaimana mungkin bisa kita secara logika bisa melakukan kebaikan kepada orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita? Tetapi itulah yang dikatakan firman Tuhan bagi kita. Melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat. Ketika kita mampu melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat, disitulah kita melihat sesungguhnya iman kita sudah mulai bertumbuh dalam Tuhan. Sesungguhnya kasih yang dari Tuhan sudah ada dan melekat dalam hidup kita. Tanpa itu Bapak Ibu saudara-saudara, sulit kita membalaskan kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan bagi kita. Mari teruslah berbuat baik walaupun hati tersakiti. Mari lakukan kebaikan sekalipun orang yang menyakiti hati kita. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu mengajari kami Tuhan untuk bisa menang melawan kejahatan dengan melakukan kebaikan. Ajari kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami percaya anugerah Tuhan menolong kami untuk memancarkan kebaikan. Biarlah satu hari ke depan kami hidup untuk melakukan kebaikan yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.